Oke, selamat datang kembali di Programmer Telo bersama saya Fardan. Oke, kali ini saya akan membuat series baru tentang Golang standar library. Oke, setelah Golang basic selesai, kita lanjutkan di Golang standar library ya. Kenapa itu perlu kita bahas ya? Itu karena package bawaan dari Golang ya. Jadi biar kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dari bawaannya. Oke, langsung saja kita buat projectnya dulu. Kita buat mkdir make directory Golang standard library cd Golang standard library. Saya buka dengan menggunakan VS Code ya. Oke, package yang pertama akan kita bahas yaitu package FMT atau format ya, yang sering kita pakai untuk ngeprint line. Jadi formatting dan output itu sangat sering kita gunakan ya. Oke, apa itu package FMT? Nah, FMT kan singkatan dari formatnya. Dia menyediakan fungsi untuk mencetak ke layar, menulis ke string, membaca input dari user, dan format data dengan menggunakan printf, seperti kayak di program bahasa pemrograman C ya. Oke, langsung saja kita buat contohnya. Oh ya, sebelumnya kita inisialisasi dulu ya. Go mod init Golang standard library. Oke, ini udah tercetak go modnya. Oke, kita buat main.go. Nah, contohnya kita ini package main dulu. Kita buat struct dulu, tab user gitu, struct dengan isian name sama umur age integer. Nah, ini kita di function main. Nah, kita buat user titik 2 sama dengan user dari struct name-nya Fardan, terus age-nya 30. Nah, ini pertama kita gunakan ini format ya. Ini enter aja biar ini. Oh, dia belum ke import ya, nanti harusnya nge import. Kita pertama print ini ya, print format ya, kita gunakan print format. Jadi format yang pertama itu kita akan menggunakan, jadi print format itu ada banyak ya. Jadi ada %v, %s, %d gitu. Nah, bedanya apa? Nah, ini kita gunakan yang pertama %v. Ini dia akan mencetak default dari suatu nilai ya. Terus ini saya tambahkan new line ya, biar ke enter. Nah, nanti dari user ini dia akan dimasukkan di ini %v ini dia. Kita coba ya. Ini dicetak default value-nya go run main.go. Nah, ini berupa struct gitu ya, Fardan spasi 30. Nah, selanjutnya kita gunakan juga menggunakan %+v, ada plusnya ya. Itu sama kayak dengan %v, tapi untuk struct akan menampilkan nama fieldnya juga. Nah, ini lebih lengkap lagi, ini dikasih plus gini. Nah, ini ada name Fardan x30 itu ya. Selanjutnya ada yang mirip v juga, cuma dengan hashtag. Nah, itu menampilkan representasi go syntax dari nilai ya. Ini pakai hashtag nih.
Jadi ini, nah ini kan ada main, package main dot user, ini kan strat user itu. Mungkin yang sering dipakai yang ini ya, yang plus v ini ya, ada field dan value-nya. Nah selanjutnya, kalau kita ingin menampilkan tipe data dari nilai, nah tinggal persen T besar ya, persen T type. Nah ini tipenya kan main dot user strat ya. Selanjutnya jika kita ingin ngeprint string gitu, nah kalau cuma string ya tinggal persen s user titik name. Nah, name ini tipenya string ya. Nah itu Vardan. Kalau kita mau ngeprint yang tipenya integer atau angka bulat, di sini pakai D. Ini error ini karena name-nya tipenya ini kan wrong type string. Nah kalau H kan tipenya integer. Nah ini nggak ada pesan error. Nah ini print itu yang sering dipakai ya. Oh kalau boolean di sini tak tambahin lagi ya, is married true. Oh ya di sini nggak ada, di stratnya tak tambahin is married, tipenya boolean, sini i nya besar. Oke, di sini tinggal kita tambahkan kalau ngeprint tipenya boolean, jadi pakai persen T. Ini error ini H karena tipenya bukan error sih, warning ya ini mas kan, kuning. Ini is married. Nah ini. Jadi gitu contoh penggunaan printf ya untuk print format. Nah untuk print line sendiri kita sering pakai ya. Kalau print line itu dia ngeprint, jadi nggak perlu ini ya, apa enter ini. Dia ngeprint terus nggak enter itu. Nah kalau print doang, fmt.print itu, sini coba halo itu, buat bedain ya ini sama print line. Halo. Setelah itu di sini kita print aja, cuma saya tambahin enter. Nah kita lihat hasilnya. Nah yang ini yang print aja tanpa enter kan dia kena ini ya, nggak ada enternya, jadi yang selanjutnya di sampingnya yang halo kedua ini di samping, karena ini nggak ada enternya, ini ada slash n nya, ada enternya, ke enter nanti bawahnya kalau ada lagi. Itu print format udah. Nah ada lagi simpan hasil format ke string, nah itu fmt sprint ya. Jadi contohnya kita buat di sini simpan ya pesan itu. Ya, 2 sama dengan fmt. Nah ini sprint format, sprint f ya, sprint format. Udah ada ini ya. Umpama 1 tambah 1 sama dengan $d ya, nyimpen integer ya. Terus di belakangnya ini biar 1 tambah 1. Nah ini 1 tambah 1-nya ini nanti disimpan masuk ke D sini. Nah disimpan dalam format di pesan ini. Kok format sih, dalam variabel pesan kita fmt, kita print line aja dari pesan. Nah kita lihat ya hasilnya ya, bawahnya halo ini
1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ini dolar D nya, persen D nya ini kan nyimpen dari ini 1 tambah 1 ini gitu. Terus terakhir ada FMT scan ya. Nah FMT scan ini dia inputannya butuh pointer ya untuk menyimpan hasil input. Oke, kita buat terminalnya interaktif ya. Kita buat var nama, tipenya string, name lah bahasa Inggris ya, tipenya string. Setelah itu kita FMT, kita print, masukkan nama kamu T2 ini. Setelah itu di sini kita FMT, kita scan line, mana tadi scan, nah ini scan ln. Nah ini kita masukinnya harusnya pointer ya, address dari nama. Jadi ini kayak di golang basic yang sebelumnya kan kita menggunakan dan, jadi address dari name ini ya, alamat memori dari name ini kita isikan di sini. Setelah itu kita tampilkan lagi FMT print line halo, atau di sini kita gunakan print format lagi ya, halo, di sini persen s string kan nama, ini name. Nah kita run, ini masukkan nama kamu. Nah ini Ajitama. Nah Ajitama ini nanti disimpan sama ini ya, scan line ini. Nah ini muncul di sini, halo Ajitama. Oh ini kurang, di sini saya tambahkan enter, jadi biar ini Ajitama. Nah ini ke enter kan bawahnya. Oke, jadi kesimpulannya package FMT itu adalah salah satu alat utama untuk bekerja input dan output dasar ya di golang. Jadi sangat mudah dipakai dan sering banget dipakai itu untuk membuat terminal itu lebih informatif dan interaktif. Oke, untuk package FMT cukup sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.